karena sebuah hobi seseorang bisa diusir dari rumahnya sendiri. Karena hobi narasumber saya kali ini memang agak unik, memelihara ular. Tapi karena hobinya ini, kini narasumber saya berhasil menjadi pengusaha dengan omset yang luar biasa besar. Bahkan bersama dengan rekan-rekannya berhasil membuat hutan atau kebun binatang mini di tengah kota Jakarta. Seperti apa perjalanan usahanya? Saksikan perbincangannya bersama saya Dina Gurning di Invest Time on Location. Selamat siang, Kak. Aduh, ini siapa namanya? Selamat datang dulu dong di Happy Petsland Oke, King of the terima Jungle. kasih, Kak Audrey. Iya. Ini suasananya seperti yang terlihat pemirsa, serba hutan. Seperti di hutan ya. Seperti di hutan. Jadi ini kita buat urban jungle di tengah kota memang. Di tengah kota, Jakarta. Jakarta. Nah ini hewan nggak dari Indonesia, ini hewan dari Amerika Selatan. Oh, jauh ya, Kak? Dari Argentina. Ini kebetulan namanya Wik-Wik. Namanya Wik-Wik? Karena ini salah satu pejantan tangguh kita di sini. Oh, oke. Ini nggak apa-apa dipegang? Nggak apa-apa. Oke. Digemesin aja pipinya. Ini Coba pipinya gemesin. gede Tuh. banget. Pemirsa, ini Lucu, kan? jenis apa nih, Kak? Ini namanya tegu, kadal. Oh. Kadal besar dari Amerika Selatan namanya tegu. Ini udah sering jadi peliharaan sebenarnya masyarakat di dunia lah. Oke. Terutama di Indonesia banyak juga. Ini kalau di dunia kadal ini seperti anjing di dunia mamalia. Anjing di dunia mamalia. Iya, tegu di dunia kadal seperti anjing di dunia mamalia. Jadi mereka tuh jinak, bisa dielus gitu. Iya. Emang karakternya lucu gini. Dan emang ukurannya biasanya besar. Ukurannya besar. Gimana warnanya kelihatan semua. Yes, betul warnanya. Kalau ini yang jenis red, jadi warnanya merah. Oke. Gitu. Ini kayak tempatnya lantai, ada beberapa lantai ya, Kak, katanya? Iya, betul, di sini ada Tapi 5 lantai. di lantai 1 itu adalah Ini mini zoo sekaligus pet shop. pet shop. Oke, kita boleh keliling ya, Kak? Boleh, silakan. Yuk, kita melihat lihat. hewan-hewan yang ada di sini. Dari Lewat sini, Kak. Oh, oke, lewat sini. Iya. Oh, ini tempatnya Wik-Wik. Ini kandang. Jadi di Kandangnya sini Wik-Wik. itu nggak cuman hewan doang ya. Sebenarnya di sini itu ada pet shopnya juga. Terus ada animal education and interaction-nya. Konsepnya seperti mini zoo. Berikut di sini bisa rekreasi lah. Jadi Rekreasi. jalan-jalan sama Iya. keluarga, family time. Supaya bisa sambil belajar juga mengenai hewan-hewan yang ada di seluruh dunia. Berarti beberapa di antara hewan-hewan ini memang bisa diajak berinteraksi. Betul, contohnya salah satunya Wik-Wik Adalah ini. Wik-Wik. Iya. Oke, ini yang di belakangku apa nih, Kak? Nah, ini sebenarnya varian-varian dari exotic pets ya kita sebutnya. Oh, Jadi oke. exotic pets adalah peliharaan yang tidak umum sebenarnya. Yang umum kan yang domesticated sebenarnya anjing, kucing, ayam, burung gitu kan. Iya. Ini yang tidak umum jadi ada reptil, amfibi dan spesies-spesies lain. Nah, kalau di sini nih ada reptil dulu nih. Iya. Nah, di sini tuh ada banyak nih kadal-kadal dari Indonesia kayak ini blue tongue skink, kadal lidah biru namanya. Oke. Terus ini ada biawak, varanus, salvator. Kak, ini aku lihat ada harga di sini. Berarti memang beberapa dijual. Betul. Oke, Di sini gimana ada tuh, yang dijual, makanya kan kita sebut sebagai pet shop ya. Uh-uh. Nah, di sini itu sebenarnya exotic pet shop sehingga nih hasil ternakan exotic pet yang bisa dibeli supaya bisa dimiliki bagi para hobis yang suka juga hewan-hewan seperti ini. Oh, oke. Gitu. Berarti di sini udah zoo, Ya. habis itu pet shop juga. Betul. Jadi pet shop yang merging dengan mini zoo gitu. Oke. Sedikit mungkin dari Kak Audrey secara personal, mulainya tuh dari mana sih, Kak? Bisa Mulainya? membuka sebesar ini gitu. Nah, sebenarnya mulainya dari hobi kecil sih. Memang aku tadinya kan pelihara ular, memang atau kayak ada startnya keterikatan dari kecil dengan hewan-hewan aneh nih, dari ular dan lain-lain. Cuman aku tuh nggak banyak temen dulu kan karena aneh, terlihatnya aneh, sama keluarga juga terlihatnya aneh, sehingga sempet diusir dari rumah tuh ceritanya. Oke. Jadi diusir dari rumah, pilih ular apa keluarga? Akhirnya saya memilih ular, sehingga keluarganya yang pindah dari rumah tersebut. Nah makanya jadi di rumah Ular menjadi keluarga. betul. Jadi di rumah tersebut akhirnya rumah aku dulu isinya ular dan merambah ke hewan-hewan lain sampai akhirnya jadi banyak. Makanya akhirnya sudah terlalu banyak dan memutuskan untuk bikin usaha gitu. Oke. Boleh kita sambil jalan Boleh, ke silakan. sebelah mana, Kak? Kalau di sini ini
Lebih ke kadal-kadal ya tadi. Ini ada iguana juga, ada bearded dragon dari Australia. Nih, pemirsa mungkin boleh dilihat salah satu yang harganya cukup fantastis, Iya. harga 10 juta rupiah. Kalau bicara soal secara general nih, kalau Kak Audrey sendiri tuh melihat ini tuh sebagai apa sih Kak? Hobi, lebih ke investasi, di saat orang lain mungkin investasi itu biasanya emas, kemudian saham. Ini Kak Audrey kayaknya investasinya agak-agak unik nih dari yang lain. Sama sih sebenarnya, hobi, investasi, sekaligus usaha juga. Jadi semua ini menjadi satu sebenarnya. Kalau kita lihat dari sudut bisnisnya, hewan-hewan ini kan nantinya akan bereproduksi ya, maksudnya punya anak, sehingga anaknya bisa kita jual dan dimanfaatkan lah istilahnya untuk peliharaan gitu. Itu jadi peluang bisnis baru. Nah sedangkan hobi juga, karena memang aku suka kan sama hewannya dari kecil gitu. Plus juga investasi, kenapa? Karena semakin berkala, berjalannya inflasi dan lain-lain, hewan ini harganya naik sebenarnya. Oh, oke. Skala kecilnya, hewan ini kecil, dia besar harganya naik. Iya kan? Nah, secara long termnya semakin banyak peminatnya, harganya juga pasti akan naik gitu. Kalau dilihat dari segi bisnisnya gitu, dari segi usaha, ngambil marginnya nih Kak, berapa sih? Kita, sebenarnya gini, uniknya bisnis seperti ini adalah tidak ada hewan yang harganya sama. Adanya rata-rata. Jadi hewan itu kita nggak, biasanya gini, hewan ini kalau kita punya rasa keterikatan, harganya kita bisa jual terserah kita semahal-mahal apa. Itu sebenarnya pertanyaan selanjutnya, siapa sih atau bagaimana sih cara menentukan yang ini tuh harga sekian, yang ini tuh harga sekian? Nah, jadi sebenarnya ada pasarnya memang. Harga rata-rata, kayak kita tahu ayam per kilo segitu harganya. Nah, ini juga ada. Cuman ada beberapa hewan yang spesial. Misalkan punya edge tertentu. Contohnya yang ini nih, edge-nya adalah ini albino nih, iguana tapi albino. Harganya akan lebih mahal dari iguana biasa. Edge kedua adalah kalau misalkan dia karakternya bagus. Jadi sama kita nurut, bisa dielus, harganya bisa naik lagi gitu. Jadi banyak sisi-sisinya. Jadi kalau menentukan ini, kayak ini 2 juta, 3 juta, ini adalah dari harga pasar sebenarnya. Oke. Target pasarnya, Target pembelinya siapa nih Kak? Obviously pasti hobis ya, orang yang suka dengan hewan-hewan, entah itu hewan domestik maupun hewan eksotis. Jadi biasanya orang akan cenderung untuk expand. Jadi awalnya misalnya pelihara kucing, terus suka sama hamster, terus nanti pelihara landak kayak gini. Pelihara makin lama makin aneh gitu, kecenderungannya seperti itu, mencari sensasi yang berbeda. Dan juga kayak aku pribadi, ini pengalaman pribadi hidup aku ya. Sejujurnya ada kepuasan tersendiri kalau kita punya banyak hewan di rumah. Rasanya kayak banyak yang nemenin gitu. Nggak sepi rumahnya. Rame. Terus kayak ngelihat banyak hewan dari seluruh dunia, rasanya punya keterikatan dengan daerah lokal tersebut. Kayak ini asalnya misalkan dari, contohnya ini anaconda aku dari Brazil. Oh ya. Rasanya kayak aku pernah ke Brazil gitu. Oh, oke. Memang pernah, tapi kayak maksudnya mengingatkan kembali masa aku di sana gitu misalkan. Jadi ada edge tersendiri yang bikin hewan-hewan ini tuh unik. Oke, berarti bisa dibilang Kak Audrey ini pecinta hewan juga dong? Betul. Kalau aku lihat di media sosial, itu sebutannya adalah King of The Jungle gitu. Nah tapi kalau Kak Audrey sendiri ini kan istilahnya membuat hewan ini istilahnya menjadi sebuah bisnis. Ada nggak sih Kak istilah kebiasaan bahwa gue harus make sure nih pembelinya bisa merawat? Iya betul. Iya. Jadi kenapa di sini ditaruh harga, kita nggak kasih gratis. Ini membuat orang sadar bahwa hewan ini tuh sebenarnya ada value-nya. Kalau misalkan, kalau di sudut pandang aku, kalau misalkan hewan ini dikasih gratis, ngerawatnya akan asal-asalan. Jadi kalau misalkan dia dikasih harga, semakin mahal hewannya sebenarnya semakin takut dong kita. Wah, kalau mati gimana? Jadi kita akan semakin proper untuk jaganya. Nah di sini juga kita memberikan example nih, contoh gimana caranya pelihara hewan yang kurang lebih layak untuk mereka tinggal. Standarnya begini loh. Standarnya kalau bisa seperti ini. Jadi jangan misalkan pelihara ular dalam ember, toples, gitu kan. Kan misalkan pelihara landak di dalam baskom, itu jangan gitu. Kita ubah supaya mereka dapat hidup yang lebih sejahtera dan layak. Oke. Masih dari segi bisnisnya nih, sehari atau seminggu atau sebulan tuh bisa terjual berapa banyak sih? Wah, kalau berapa banyak kan relatif ya. Rata-rata mungkin sehari itu sekitar 3-5 hewan lah. 3-5 hewan setiap harinya? Setiap hari. Lewat apa nih Kak? Biasanya pembelinya memang datang langsung Kak ke sini karena memang tempatnya sangat proper gitu untuk melihat secara langsung, atau ada penjualan secara kalau yang di sini langsung. Kalau yang di tempat ini rata-rata langsung. Tapi online juga ada? Ini. Online ada, kita di cabang lain. Oke.
salah satu yang menjadi tantangan dari istilahnya bisnis ini adalah izinnya tuh Kak. Oh betul. Gimana nih Kak? Boleh dijelasin nggak? Oke, aku jelasin sambil jalan kali ya. Boleh. Jadi di sini hewannya itu ada yang dilindungi dan tidak dilindungi. Nah, untuk izin hewan yang tidak dilindungi dari kementerian adalah mengeluarkan wajib untuk punya surat izin edar. Surat izin edar. Nah, jadi hewan-hewan seperti ini akan didaftarkan ke kementerian dan lembaga terkait BKSDA begitu ya, untuk bisa diedarkan. Jadi izin tersebut yang membuat kita bisa jualan. Gitu. Itu untuk izin edar tidak dilindungi. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada hewan-hewan yang tidak diperjualbelikan. Ya. Nah, kalau yang ini tidak butuh izin edar karena di sini adalah tempat untuk rescue. Jadi ini kegiatan CSR perusahaan kami juga untuk membantu hewan-hewan yang terlantar. Oke. Tapi memang tentu saja dengan standar tersendiri begitu ya. Betul. Berarti memang sudah pernah ada minimal pemerintah sudah ngecek ke sini untuk standarisasinya itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Okay. Jadi kalau dilihat juga sebenarnya dari visual mata kelihatan ya bahwa ini sesuai dengan welfare mereka gitu. Kayak maksudnya monyet ada pohonnya, ada kolamnya tempat minumnya untuk mereka berenang juga. Seperti itu. Sebenarnya lebih kelayakan untuk memelihara. Karena ini yang tidak dilindungi. Nah, kembali kalau misalkan kita lanjut ke sebelah sini, ada hewan yang dilindungi. Nah, hewan yang dilindungi itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk dipelihara. Cuman memang sebenarnya bisa membantu turut serta meningkatkan populasi mereka sebenarnya. Kalau kita mau. Ya. Nah, kalau kita mau, akhirnya pun bisa membantu mereka untuk bereproduksi kan? Mempertahankan dan memperbanyak. Ditangkarkan namanya. Ditangkarkan. Nah, itu kita juga akhirnya akan memelihara. Nah, itu harus dengan surat yang berlaku. Namanya surat hasil penangkaran. Oke. Nah, jadi surat hasil penangkaran tersebut ada offspring, ada anak-anaknya, minimal keturunan ketiga. Nah, seperti binturong di situ. Nah, ini hewan asli Indonesia dilindungi dari Sumatera, binturong Sumatera. Nah, ini tadinya populasinya hampir punah, tapi karena penangkaran, sekarang populasinya cukup banyak dan banyak orang yang pelihara, bahkan sampai diekspor. Oke. Dan ini kalau dilihat dari bentuknya memang pengunjung boleh masuk gitu? Boleh, Kak? boleh. Boleh masuk dan apa nih? Ada biaya tersendiri kah? Kalau masuk itu ada biaya tersendiri namanya animal interaction dan education. Jadi di dalam itu nanti karyawan kami dan yang jaga di sini akan ngajarin gimana caranya untuk interaksi sama mereka supaya tidak menyakiti mereka dan tidak juga salah ya. Biasanya banyak anak kecil kan salah nih. Oh, menjadi Gemus, kegigit, ya kan? jadi kegigit gitu kan. Sebenarnya interaksi sama hewan tuh yang bener gini loh. Ya. Oke. Boleh berarti nih Kak, aku coba masuk. Mau masuk? Boleh tuh. Wah, yang mana nih dulu enaknya ya. nih? Nah, ini kita coba berinteraksi. Ini monyet apa nih Kak? Ini namanya monyet ekor panjang. Jadi kita di sini memang di lock gini, ada lock sistemnya supaya nggak kabur ya. Ya. Ngomong-ngomong kok nggak bisa kebuka. 2 kali ya. Agak. Nah, ini dia. Ini kita mau kasih makan ceritanya. Supaya bisa berinteraksi, silakan masuk. Oke. Kameramen Ini mau ditutup masuk nggak? boleh? Ditutup nggak? Oh. Habis itu langsung ditutup, takut kabur monyetnya. Iya. Sip. Di sini ini ada monyet rescue yang tadinya galak, sekarang sudah jinak. Dikasih aja coba nih, Kak. Oke. Silakan Kita langsung coba dikasih ke. Nah, seperti itu kurang lebih ini di belakang nih. Di belakang nih dikasih dulu separuh dikit Ini nih. yang kecil. Ini yang kecil, monyet yang biasa, yang tadi yang putih albino. Nah, itu dia. Mungkin boleh diceritain sedikit nih Kak, kira-kira ini berarti kan memang diselamatkan. Betul. Dalam tanda kutip di rescue berarti. Betul. Jadi banyak orang yang pelihara hewan itu setelah mereka dewasa atau menjadi menyebalkan lah intinya karena ada sifat-sifat birahi dan sifat-sifat tertentu yang bikin mereka itu jadi galak. Kalau kita tidak bisa handle, ada owner-owner kita bilang kurang manusiawi ya yang membuang. Gitu. Jadi kita tampung hewan-hewannya, kita ubah karakternya supaya bisa jinak sama manusia seperti ini. Tadinya galak memang mereka ini. Biasanya itu Kak kalau dilihat dari pengalaman kebanyakan cerita tuh dapatnya mereka tuh dari mana sih? Nah, ini kalau kayak monyet seperti ini, biasanya dapatnya dari orang-orang pasar ilegal kebanyakan. Jadi kalau monyet memang bukan hewan peliharaan ya. Ini bukan untuk dipelihara sebenarnya. Cuman di sini kita edukasi orang supaya tidak pelihara. Kalau udah terlanjur peliharalah sesuai dengan welfare-nya. Jadi kesejahteraannya mereka terjaga gitu. Oke.
Yang ini berarti yang albino. Oh, ada yang pipis pemirsa. Betul. Dia pipis. Minta lagi. Oh, minta lagi. Oke. Kalau Nah. yang ini kan di yang kecil-kecil ini warnanya biasa ya, Iya. maksudnya coklat. Ini Kalau yang putih-putih. Kalau yang putih ini albino. Namanya dikasih nama nggak sih? Dikasih. Kalau yang itu namanya Hano. Satu Hano, yang Itu Hara Hano namanya. tuh Hanoman. Kurang lebih begitu orang-orang manggil dia sih Hano ya dari zaman dulunya owner lamanya. Oke. Gitu. Dan memang bentuk interaksinya adalah feeding. Nah, kita juga ngajarin kalau ketemu monyet di alam jangan diganggu dan jangan dikasih makan begini. Jangan dikasih makan ciki, maksudnya makanan ringan gitu. Oke. Nah, kalau dikasih makan sesuai dengan yang di alamnya. Nah, pisang juga ini snack, bukan makanan utama. Makanan utamanya adalah sebenarnya singkong, umbi-umbian, pucuk daun gitu. Oh, oke. Padahal di kartun-kartun taunya monyet tuh makan pisang Ya, ya. itu informasi yang salah. Tapi ini nggak apa-apa buat sekali-sekali Buat sekali-sekali. snack nih, yang gede nih. Hano, mau nggak? Hano. Nah, good boy. Oke. Dan memang kalau sudah di rescue ini karena memang karakternya memang sudah terbiasa di sini, mereka tidak bisa dilepas liarkan lagi. Kenapa? Karena insting berburunya sudah hilang. Kalau mau dikembalikan, mereka harus dalam koloni besar dan waktunya bertahun-tahun. Iya, mereka adaptasinya akan sulit banget. Banget. Beda dari monyet-monyet yang memang sudah beradaptasi di alam Betul. aslinya. Karena mereka kalau di alam rame banget, ber-20, ber-30. Kalau ini berempat, kita lepas ke alam, empat-empatnya akan meninggal dunia. Iya, gitu. benar. Terakhir Kak, silakan Terakhir, dikasih Kak yang siapa yang atas. mau? Oh, yang ini nih, silakan. Iya, bye-bye. Bye-bye. Semua sudah kenyang ya? Kenyang. Kita lanjut cek Oke, kita lanjut lokasi lagi. selanjutnya kan.